Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rialen. Kali ini aku pengen bikin video Hoya tour. Nah, beberapa Hoya aku itu tuh di depan sini yang digantung-gantung itu Hoya semua. Nanti kita akan lihat satu-satu. Tapi sebelumnya kita ke wilayah Hoya yang sedang recovery. Ada dua Hoya di sini. Yang pertama ini Hoya compacta hijau. Ini aku, kalau kalian ingat video pertama aku yang pertama kali beli tanaman hias online, ini video yang sudah setahun lebih lah. Ini kondisinya seperti ini, tidak berkembang, malah berkurang daunnya. Aku kayaknya kurang bisa ngerawat untuk Hoya compacta ini. Nah, ini kondisinya sudah mulai bagus sih, sudah mulai ada akar baru yang tumbuh, mudah-mudahan bisa bertahan. Terus yang kedua di sini ada Hoya Cherry Splash. Tuh, splashnya cakep banget. Awalnya punya akar bagus, terus busuk. Terus aku coba selamatkan dengan sistem pon seperti ini. Ini tips ya buat teman-teman kalau punya Hoya yang akarnya busuk atau dapatnya yang fresh cutting. Amannya dengan cara seperti ini atau water propagation juga bisa. Tuh, akarnya bagus tuh, sudah mulai banyak. Karena dengan sistem pon seperti ini aku pakai hidroton sama air saja, jadi jangan sampai dibiarkan kering. Nah, dan menurutku ini cara aman dan selalu aku selalu sukses untuk Hoya cuttingan atau Hoya-Hoya yang busuk akar yang pengen kita selamatkan. Nah, selanjutnya di sisi sini aku punya beberapa Hoya, tetapi dulu awalnya di rak ini sama di rak atas itu isinya Hoya semua. Ada beberapa rak tapi aku bongkar karena sepertinya tidak terlalu happy di tempat yang tidak terkena hujan, juga anginnya kurang. Jadi beberapa aku pindahkan ke depan semua di tempat yang terbuka. Nah, ini yang pertama, ini yang di sebelah sini. Ini Hoya latifolia, besar sekali. Besar sekali. Ini belum pernah berbunga karena terlalu adem di sini, terlalu teduh, tidak terlalu terang. Nah, tapi dia kalau dalam kondisi adem, tidak terlalu terang tuh daunnya tuh bagus gitu loh. Hijaunya pekat dan kayak mengkilat, kayak ada lilinnya gitu. Cakep. Ini daun baru. Terus di atas sini, nah ini sebenarnya baru dipindahkan juga ke sini, mau diselamatkan. Akhir-akhir ini hujannya sangat tinggi. Nah, itu daunnya nggak kuat. Hoya Cherry variegata tuh busuk. Nah, itu juga bekas bekas daun lepas juga barusan. Tadi ini juga kayaknya akan aku lepas juga. Tuh, lepaskan. Jadi jenis ini tidak terlalu tahan hujan ya, karena variegata mungkin. Tuh, variegatanya yang duluan busuk. Jadi aku balikkan ke rak sini. Padahal ini medianya poros banget, cuma daunnya yang tidak tahan terkena air terus menerus. Selanjutnya di sini ini tadi Hoya latifolia juga. Nah, ini teman-teman, aku mau sharing tentang latifolia ini. Jadi aku ada mengikuti suatu grup yang membahas Hoya identification, grupnya grup internasional. Itu dari berbagai negara, dan di situ ada beberapa ahli yang mereka menjawab pertanyaan kita. Memang di grup itu aku baca beberapa Hoya itu di reclassified memang sebagai Hoya latifolia semua, termasuk katanya Hoya Sarawak, Hoya macrophylla, Hoya polystacia, Hoya clandestina, katanya which all or were classified as Hoya latifolia. Jadi Hoya-Hoya tersebut sekarang semua dari klasifikasi sebagai Hoya latifolia. Selanjutnya di bawah sini kalau nggak salah ada satu cuttingan tuh. Bawah sini ada satu cuttingan Hoya Matilde, cuttingan 2 daun. Nah, di bawah sini juga banyak. Ini Hoya-Hoya yang sedang masa perbaikan.
Ntar kita lihat dari depan ya. Nih Hoya-Hoya yang kemarin di tempat asalnya itu dia terlalu panas, pas gelombang panas tahun ini kan, terutama di Kalimantan Barat itu tempat aku panasnya luar biasa. Jadi aku pindahkan ke tempat yang agak teduh dulu di sini. Itu hangus, gosong. Nah ini ada Hoya glabra. Ini latifolia. Ini latifolia semua. Ini aku banyak sekali. Lanjut kita bagian yang digantung-gantung di sini. Ini loh. Ini, aduh ini mudahan bisa bertahan. Ini varian lacunosa, entah kenapa. Aku punya beberapa varian lacunosa yang silver dan semuanya di aku kayak kesulitan untuk merawatnya. Entah iklimnya di sini nggak cocok mungkin untuk yang jenis-jenis hasil kultivar. Ini aku belinya di labelnya lacunosa silver mint. Mungkin lebih baik aku cutting buat biar ada cadangan. Ini dulu pernah panjang aku potong, terus aku cacah, nggak ada yang hidup. Tinggal yang ini. Aslinya bagus banget ini. Selanjutnya ini Hoya obovata. Ini juga super slow grower. Ini sebenarnya ada 2 daun, cuma kepotek sama aku 1. Setelah kepotek kayak ngambek gitu, tidak mau tumbuh tunas baru. Selanjutnya ini Hoya lacunosa splash. Nah yang ini juga tadi varian yang aku beli bersamaan dengan silver mint, tapi ini lumayan. Kalau yang lebih banyak hijaunya seperti ini lumayan bisa tumbuh lebih baik. Cuma untuk mempertahankan splashnya itu di sulur-sulur barunya itu sepertinya susah. Tuh kalau bisa lihat ini daun ini ya, daun aslinya, tapi ketika ada sulur-sulur barunya itu sudah tidak terlalu splash lagi. Tapi yang ini lumayan, sulur yang ini bagus juga. Selanjutnya ini Hoya, aku belinya Vitellonodes, tapi coba deh lihat, ini mirip banget dengan Hoya Gunung Gading kan. Tuh, ini daun barunya cakep. Ini daun yang pertama seperti Hoya Gunung Gading. Nah mungkin juga kalau Hoya Gunung Gading itu kan karena diketemukan di Gunung Gading ya, jadi mungkin memang aslinya dia Hoya Vitellonodes atau Finlandsonii atau bagian dari Finlandsonii, karena katanya beberapa Hoya itu Vitellonodes, Clemencearum itu bagian dari keluarga besar Finlandsonii. Lucu ya, daun barunya cakep banget ya tuh. Ini aku nggak tahu apakah teman-teman mengalami yang aku alami. Nah biasanya tuh kalau aku beli Hoya, daunnya itu daun pertamanya itu mungkin daun asli yang dari habitat aslinya itu selalunya jenis yang keras tebal gitu, termasuk latifolia juga. Tapi ketika kita sudah tanam di tempat kita, daun barunya biasanya tuh tidak bisa setebal daun yang aslinya gitu loh. Jadi dia biasanya lebih tipis. Nah seperti ini juga lebih tipis, tapi biasanya lebih besar, tapi tidak setebal yang aslinya. Nah aku hampir di setiap Hoya yang aku beli, yang aku rawat itu seperti itu, daun barunya itu tidak bisa setebal seperti daun aslinya. Lanjut ya, lanjutnya ini Hoya sigilatisnya Borneo, sigilatisnya Kalsel, Kalimantan Selatan. Kalau di Kalimantan Barat di tempatku aku belum pernah ketemu ini Sigilatis plus.
Nah, katanya kalau Hoya sigillatis ini adalah jenis Hoya yang splashnya sangat-sangat stabil. Tuh, di beberapa daun baru, sulur barunya itu splashnya stabil memang di aku. Selanjutnya ini juga Hoya yang super slow grower. Ambil saja. Kalis papilanya Borneo. Ini super tebal. Tuh, tebal sekali. Super tebal, tapi ini kayaknya sudah lebih dari 6 bulan tidak punya sulur. Ini aslinya aku awalnya punya besar, terus aku cacah-cacah. Nah, setelah dicacah mau tumbuh tunas baru itu sepertinya sulit sekali. Kayak ngambek gitu loh dia. Nah, kalau yang jenis ini nih, aku sayang kalau sampai dia tidak bertahan, karena aku tidak nemu lagi Calistophylla yang jenisnya daun kecil seperti ini. Selanjutnya ini Hoya baru nih, Hoya baru ketemu dan ketemu sendiri. Aku ketemu di tempat wisata yang baru dibuka. Kebetulan aku sedang survei di tempat wisata itu untuk pengembangan tempat wisata. Nah, ada pohon kelapa yang di batangnya tuh ada Hoya ini. Jadi aku ambil satu baris gitu, tidak diambil semua Hoya verticillata ini, sementara aku identifikasinya. Tuh, daun barunya tebal kayak sukul, daun aslinya itu tebal kayak sukulen. Udah ada tunas baru. Nah, tips juga buat teman-teman, kalau punya Hoya, beli Hoya yang misalnya panjang kayak gitu supaya aman, supaya ada cadangan gitu. Jadi Hoyanya di cutting saja, tanam bersamaan beberapa tanaman. Nah, ini aku alhamdulillah, karena aku ambilnya kan tidak panjang ya, jadi aku potong satu ruas, alhamdulillah hidup semua. Sepertinya yang ada daun pancingnya itu hidup semua. Jadi kita punya beberapa tanaman jadinya. Selanjutnya di bawah sini, nah ini ada cakep, ini Hoya SP Skadau, Calistophyllanya Skadau. Kalau aku lihat di Instagramnya bule itu, dia nyebutnya Calistophylla vena. Nah, awalnya tuh ini daun aslinya. Kenapa dia sebut vena? Karena tulang-tulangnya itu sangat tegas dan sangat abstrak ya. Ini, tapi daun barunya, daun berikutnya itu ya udah seperti Calistophylla biasa. Ini daun baru sini, ini juga daun barunya. Tapi ada juga punya temanku yang dia venanya ini, tulangnya ini bertahan seperti ini, unik seperti ini gitu. Jadi sampai beberapa daun tetap unik, jadi bagus sekali. Ini selanjutnya punya Pubicalyx splash. Daun barunya ini splashnya bagus. Itu aslinya, kalau kita lihat daun aslinya, waktu pertama beli itu splashnya luar biasa, cakep banget. Tuh. Nah, tapi ini daun-daun barunya itu tidak stabil ya splashnya. Tapi ada beberapa ruas yang, beberapa sulur dia yang mengeluarkan splash yang bagus juga. Sebelahnya ini Hoya ranoensis, mirip Calistophylla juga. Ini daun barunya tuh, lucu. Ini daunnya lebih bulat dan lebih kompak. Ini bunga-bunganya juga rata-rata mirip ya dengan Hoya Calistophylla. Aku senang banget ngumpulin jenis-jenis yang ini karena unik menurut aku, dengan tulang-tulang yang sangat tegas seperti itu.
Terus sebelahnya ini ada Hoya CV Rosita. Ini udah kultivar, udah hasil hibrid Hoya YTI dengan Hoya apa gitu, lupa. Jadilah Hoya Rosita. Ini kan juga nih sama nih seperti tadi, ini daun aslinya ya yang aku beli satu ruas panjang gini. Terus ini sulur yang tumbuh baru ini juga udah lama sih sebenarnya, tapi tidak bisa sekeras yang ini aslinya, tapi dia lebih panjang. Nih selanjutnya Callistophila Big Leaf. Aku banyak Callistophila tuh, tebal sekali. Ini tangan aku bukan tangan ukuran kecil ya, nah dia besar. Satu daun langsung keluar sulur ini kemarin. Nah di ujung sulurnya ini berbunga. Begitu tumbuh itu mengeluarkan sulur yang membawa pedangkel, akhirnya dia belum mengeluarkan daun, masih fokus ke bunganya kemarin ini. Selanjutnya Hoya Anulata. Ini juga udah mulai tumbuh daun baru di sini. Ini Anulata ini daunnya kayak sukulen. Rasanya itu kayak sukulen kalau dipegang. Selanjutnya ini Hoya Lacunosa Luisa Silver. Tuh, ini juga salah satu varian Lacunosa yang aku sulit rawatnya. Padahal katanya Lacunosa itu jenis Hoya yang paling mudah ya. Nggak tahu kenapa aku jenis-jenis silvernya itu aku susah. Ini kemarin udah ada sulur panjangnya aku potong. Nah, udah mulai menyulur baru lagi. Selanjutnya ini Hoya Sulawesiana. Ini daunnya tebal juga. Ini slow grower juga dia. Udah 4 bulan sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda ada tunas atau sulur yang baru. Ciri khas kalau berdaun tebal itu memang sepertinya slow grower ya. Lanjut, ini adalah Lacunosa lagi, bukan, Chroniana Super Eskimo. Masih cimit. Ini udah aku potong juga, ada beberapa sulur yang sudah aku potong. Sulur ini juga apa ya, silvernya tidak terlalu stabil sih menurut aku ya, karena dia kan memang selected ya, dipilih, tapi belum tentu sulur-sulur barunya itu akan sama seperti potongan yang asalnya. Tapi don't worry, mereka tetap indah. Mau silvernya dikit atau mau silvernya banyak, tetap bagus. Lanjutnya ini Hoya, sepertinya belum ada ID-nya. Dari sellernya aku dapat ini Hoya Mini Papua. Ini sulur barunya. Nah, ini Hoya Mini Papua ini agak berbulu ya tuh, lucu sekali. Oke kawan-kawan semua, karena Hoyanya masih banyak, kita lanjut di video berikutnya ya, di part 2. Jangan lupa nonton. Terima kasih. Assalamualaikum.